Judul film Glory, produksi Tristar Picture Amerika, tahun 1989. Sutradara oleh Edward Swift, dibintangi oleh Denzel Washington dan Morgan Freeman. Film ini berdasarkan kisah nyata saat Perang Sipil Amerika pada tahun 1860-an. Film ini diangkat dari kumpulan surat-surat Kapten Robert Johnson kepada ibunya yang menginspirasi banyak orang. Kini surat-surat tersebut disimpan di perpustakaan Universitas Harvard Amerika. Film ini sempat meraih 3 piala Oscar pada tahun 1989. Dan marilah kita persembahkan filmnya Glory. Film ini dibuka dengan adegan Kapten Shawn menulis surat kepada ibunya di rumah. Dia bercerita akan berangkat ke medan perang melawan pasukan konfederasi. Kapten Shawn merasa terhormat ikut dalam peperangan tersebut karena ia percaya sedang memperjuangkan impian Amerika sebagai negara bersatu, merdeka, dan demokratis. Dalam akhir suratnya, Kapten Shawn mengutip sebuah kutipan yang berisi, "Percaya bahwa kejahatan bisa dikalahkan, dengan kelembutan hati bisa menyembuhkan segala persoalan, dan cinta bisa mengatasi semua rintangan." Pada pertempuran tersebut, Kapten Shawn terluka dan pingsan karena ledakan peluru meriam. Sedangkan pasukannya harus mengalami kekalahan yang memilukan. Kapten Shawn sadar dari pingsannya karena dibangunkan oleh budak penggali kubur bernama Mr. Rawlins yang diperankan oleh Morgan Freeman. Kapten Shawn kemudian diobati di barak pasukan dan puji Tuhan, alhamdulillah, Kapten Shawn baik-baik saja. Setelah pertempuran tersebut, Kapten Shawn kembali ke rumah orang tuanya yang saat itu kebetulan sedang diadakan pertemuan pejabat negara bagian. Kapten Shawn dibawa ibunya menemui gubernur negara bagian, Pak Andrew, dan juga pejabat negara kulit hitam bernama Pak Frederick Douglass. Dalam ruangan tersebut, Pak Andre dan Pak Douglass meminta Kapten Shawn membentuk dan memimpin resimen kulit hitam pertama di negara bagian tersebut dan mengangkatnya menjadi kolonel. Pak Frederick meyakini resimen tersebut bisa menjadi simbol kebanggaan, kehormatan, serta perjuangan kulit hitam yang selama ini identik dengan para budak kulit putih. Kapten Shawn pun akhirnya menerima tawaran tersebut dan mengajak teman masa kecilnya, Forbes, untuk bergabung dan melatih resimen yang bernama Resimen Mascutes 54. Kabar tersebut akhirnya sampai ke telinga Thomas si kutu buku, teman masa kecil Kapten Shawn dan Forbes. Dengan semangatnya, dia menjadi pendaftar pertama resimen tersebut. Adegan berganti pada saat rekrutmen. Mr. Rawlins, si tukang gali kubur, ternyata berminat mendaftar resimen tersebut. Dia bersama ratusan pendaftar yang lain sangat antusias menyambut panggilan negara. Dan akhirnya, pada tanggal 27 November 1862, Resimen Mascutes 54 resmi dibentuk dan berlatih bertempur di Red File Camp bersama Sersan Mulcahy yang baik hati. Latihan bersama Sersan Mulcahy benar-benar berat, sampai Thomas si kutu buku dibuat mati kutu. Melihat hal tersebut, Kolonel Shawn memanggil Sersan Mulcahy dan bertanya, apakah latihan tersebut tidak berlebihan? Sersan Mulcahy pun bertanya, apakah Thomas adalah teman karibnya? Kolonel Shawn pun menjawab, benar, Thomas adalah teman sepermainannya dan juga mantan pegawai bapaknya di pemerintahan. Sersan Mulcahy pun menjawab, let him grow up some more. Dikarenakan semangat Sersan Mulcahy yang baik hati, akhirnya Kolonel Shawn pun melatih pasukan dengan keras, terlebih kepada Thomas, agar dia tidak pelongo-pelongo saja kerjaannya. Melihat hal tersebut, Sersan Forbes pun meradang. Dia protes kepada Kolonel Shawn karena melatih Thomas dan kawan-kawan dengan begitu keras. Kolonel Shawn pun menjawab, demi Tuhan, dia akan melatih mereka hingga ke medan perang, karena dia percaya mereka adalah simbol kehormatan bagi kaumnya yang selama ini dicaci dan dibuli, meskipun mereka kini telah menjadi resimen resmi. Pada malam harinya, Kolonel Shawn kembali menulis surat kepada ibunya di rumah. Dia bercerita pasukannya benar-benar istimewa. Kemampuan mereka jauh berkembang melebihi pasukan kulit putih. Walaupun siangnya mereka berlatih begitu keras,
Tapi pada malam harinya mereka masih bisa bernyanyi dan saling bercanda. Tidak ada kata lelah dan marah atas latihan keras dan perlakuan rasis resimen lainnya. Kolonel Shaw takjub akan semangat mereka yang telah ditempa begitu keras di kehidupan budak Amerika. Meskipun perkembangan resimen cukup baik, Kolonel Shaw dan kawan-kawan harus menghadapi berbagai cobaan. Dari ancaman hukuman mati pasukan Konfederasi, gaji yang tidak sesuai dengan kesepakatan, hingga diremehkan kepala logistik, sehingga pasukan Kolonel Shaw harus berlatih dengan perlengkapan seadanya, termasuk seragam biru dan sepatu yang tidak pernah datang. Meskipun demikian, resimen kulit hitam ini tetap tegar, walaupun mereka sempat galau dan kecewa ketika gaji mereka dipotong menjadi $10 per bulan, sehingga mereka melakukan mogok massal dan merobek slip gaji mereka. Semangat mereka tumbuh kembali ketika Kolonel Shaw juga merobek slip gajinya. Malam tersebut, kita kembali diperkenalkan dengan tokoh utama lainnya, yakni Trip si tukang bawel yang diperankan oleh Mbah Denzel ketika masih nakal-nakalnya. Saking bawel dan resenya, Thomas dan Mr. Lawless cuma bisa bengong melihat tingkah lakunya. Trip mengajak mereka pergi ke desa buat cari kue Natal dan sepatu. Karena sepatu Trip sudah kekecilan, sehingga kakinya mengalami luka yang cukup parah. Thomas dan kawan-kawan enggan pergi ke desa karena hal tersebut merupakan pelanggaran berat. Di lain tempat, Kolonel Shaw pergi ke markas menghadiri jamuan malam Natal bersama para petinggi militer termasuk kepala logistik. Dalam kesempatan tersebut, Kolonel Shaw kembali menanyakan logistik dan seragam buat resimennya. Akan tetapi, kepala logistik beralasan perlengkapan sudah habis sambil terlihat meremehkan resimen Kolonel Shaw. Pada pagi harinya, ketika ayam jantan baru berkokok, para pasukan dibuat heboh oleh tertangkapnya Trip yang lagi asik nyoba-nyoba sepatu di desa. Oleh karena perbuatannya tersebut termasuk pelanggaran berat, Trip harus mengalami hukuman cambuk. Ketika baju Trip dilepas untuk hukuman cambuk, betapa terkejutnya Kolonel Shaw dan para sahabatnya. Luka di punggungnya menggambarkan betapa keras masa lalunya dia sebagai budak. Sempat bergeming sebentar, Kolonel Shaw tetap melanjutkan proses hukuman tersebut. Dengan linangan air mata, Trip menahan sakit hatinya yang jauh lebih perih dari cambukan tersebut. Berkat info dari Mr. Rawlins yang berkata bahwa Trip pergi ke desa buat cari sepatu karena kakinya dan juga kaki teman-temannya terluka gara-gara sepatu yang sudah tidak layak pakai. Menyadari hal tersebut, akhirnya Kolonel Shaw bersama Mr. Rawlins dan kawan-kawan mengobrak-abrik kantor kepala logistik. Kepala logistik yang bermental tempe tersebut akhirnya menyerah dan memberi mereka satu gerobak full isi sepatu ukuran all size dan juga seragam biru yang mereka sangat dambakan. Dalam parade pasukan di kota, akhirnya Kolonel Shaw melihat kedua orang tuanya. Terpancar kebanggaan di antara mereka berdua melihat kesuksesan anaknya memimpin resimen kulit hitam pertama di kota tersebut. Warga kota tersebut juga merasa bangga, terlebih pada warga yang berkulit hitam melihat simbol kehormatan dan kebebasan mereka yang rata-rata menjalani hidup menjadi pelayan kulit putih. Adegan berlanjut ketika resimen Kolonel Shaw pergi menuju ke South Carolina. Mereka mendapatkan perintah membantu Gubernur South Carolina dan Kolonel Montgomery menumpas pasukan Konfederasi. Dalam perjalanan tersebut, Kolonel Shaw bertemu dengan kontributor majalah nasional Harper. Tak menyia-nyiakan kesempatan tersebut, Kolonel Shaw pun mengangkat Mr. Rawlins menjadi sersan mayor sebagai pemimpin resimen pertama dari kulit hitam dan menjadikannya berita ke seluruh negeri. Ketika sampai di South Carolina, betapa terkejutnya Kolonel Shaw dan resimennya. Rupanya mereka harus menjarah warga yang tak berdosa dan juga bekerja kasar pada proyek korup Gubernur South Carolina bersama Kolonel Montgomery.
Mereka diancam akan dilaporkan di pengadilan militer bila tidak mematuhinya. Atas kejadian tersebut, semangat pasukan Kolonel Shaw pun memudar. Mereka terlihat sangat kecewa dan sering terlibat pertengkaran bersama pasukan kulit putih maupun bersama teman sendiri. Tidak tahan akan kondisi tersebut, Kolonel Shaw dan Sersan Forbes menghadap ke gubernur. Mereka meminta segera dikirim ke medan perang atau mereka akan membongkar semua kejahatan gubernur bersama Kolonel Montgomery. Gubernur korup itu pun bergeming dan akhirnya memberikan surat izin maju ke medan perang. Akhirnya pada tanggal 16 Juli 1863, Resimen Mascoutes 54 berangkat ke medan perang di James Island, South Carolina. Pada pertempuran tersebut, kita bisa melihat strategi perang sebelum adanya senapan otomatis. Kedua kubu berhadap-hadapan, saling berlomba merelot bubuk mesiu mereka, dan ketika jarak sudah terlalu dekat, mereka akan saling adu tusu dengan bayonetnya. Pada pertempuran tersebut, Resimen Mascoutes 54 berhasil memukul mundur lawan. Mereka pun bersorak gembira, memenangkan pertempuran pertama mereka. Di satu sisi, Thomas harus tumbang karena peluru lawan. Ketika lukanya diobati oleh Sersan Forbes, Kolonel Shaw berpesan kepada Thomas untuk kembali ke Boston, memulihkan kondisinya, akan tetapi Thomas menolak. Dia memaksa Kolonel Shaw untuk berjanji tidak akan memulangkannya dan memilih tetap maju ke pertempuran selanjutnya. Kesuksesan Resimen Mascoutes 54 membawanya menuju ke medan perang yang lebih berat. Bahkan mereka belum sempat beristirahat selama 2 hari tersebut. Mereka berkumpul dengan resimen kulit putih lainnya. Mereka memiliki misi merebut benteng Wagner dari pasukan Konfederasi. Tantangan merebut benteng tersebut dikarenakan mereka memiliki peralatan tempur kelas berat, ditambah ribuan pasukan bertahan. Oleh karena itu, serangan frontal akan sangat mematikan, sehingga resimen pertama yang maju sama saja menjadi misi bunuh dirinya. Ketika para kolonel resimen lain terdiam, Kolonel Shaw meminta kepada Jenderal Strong. Resimen pertama tersebut adalah resimennya. Pada malam sebelum penyerangan, Resimen Mascoutes 54 melakukan kebaktian bersama. Satu persatu mereka berkhotbah memberi semangat bahwa mereka bersyukur bisa menjadi salah satu keluarga resimen tersebut demi memperjuangkan kaum mereka. Dan mereka siap mati besok sore dan siap menghadap Bapa di surga tanpa takut sedikit pun. Adegan berpindah pada pagi harinya ketika pasukan berbaris memasuki arena peperangan. Mereka dikelilingi oleh pasukan kulit putih yang pernah menghinanya. Tanpa disadari, mereka memberikan dukungan dan semangat buat Resimen Mascoutes 54 atas keberanian dan pengorbanan mereka menjadi pasukan pembuka jalan. Sebelum pertempuran dimulai, Kapten Shaw berpesan kepada wartawan Pierce, apabila dia mati, dia bisa mengenang momen tersebut. Tepat pada senja hari, akhirnya Resimen Mascoutes 54 mencoba menerobos benteng Wagner. Pertempuran tersebut berlangsung hingga malam hari. Ketika malam hari tersebut, pasukan Kapten Shaw benar-benar kalah jumlah dan peralatan. Dan adegan demi adegan memilukan terus berlangsung, sampai akhirnya Kapten Shaw dan pasukan dibantai satu persatu dan menghadap Bapa di surga. Scan berganti pada pagi harinya ketika gambaran pertempuran semalam menghasilkan korban yang sangat banyak di kedua belah pihak. Benteng tetap tidak bisa direbut
dan adegan paling sedih ketika Upton Sound bersama pasukannya dikubur di pantai tersebut, dan film pun berakhir. Dikarenakan keberanian mereka, berita tersebut tersebar ke seluruh negeri. Kongres menambah jumlah resimen kulit hitam menjadi 180.000 pasukan, dan Presiden Lincoln mengakui bahwa para resimen kulit hitam telah berjasa dalam membantu merubah situasi perang.